Aglonema Golden Hope pada tanggal 2 April 2022 dilakukan culik induk. Nah, sekarang ini tanggal 15 Agustus 2022, jadi 4 bulan 13 hari. Nah, ini teman-teman terlihat proses selanjutnya adalah perendaman di larutan Neostarter RJ37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Ini kondisinya ya. Ini daunnya, akarnya baik-baik saja, kita masukkan. Nah, saatnya kita angkat. Ini rendamnya itu rencananya cuma 1 jam, tapi ternyata realisasinya 1 hari. Oke, kita angkat pelan-pelan ya. Bagaimana kondisinya setelah direndam di larutan Neostarter? Keras ya, aman. Kalau tanamannya sehat, aman-aman saja. Ini lendirnya saya hilangkan dulu. Bantu keringkan menggunakan tisu. Berikutnya ditutup lukanya pakai salep kambium RJ37. Ini yang biasa saya lakukan ya. Oles tipis saja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kering, benar-benar kering. Salep kambium RJ37 ini nantinya dia menutup luka dan mencegah infeksi. Nah, kita cek dulu ya, sudah kering ya. Kita tanam. Yang paling bawah saya menggunakan media tanam 2 bahan saja, yakni pasir malang dan sekam bakar perbandingan 1:1. Kalau teman-teman nggak ada ya pakai langsung 7 bahan bisa. Ini cuma pas ada dan ya lebih lebih aman lah. Taburi neem cake, pestisida organik. Setelah di bawah media tanam pasir malang sekam bakar, kita yang bagian atas adalah pakai media tanam 7 bahan, media tanam premium. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ada di episode 78, 173 dan 258. Kita taruh Osmocote ini pupuk slow release dengan perbandingan 13-13-13. Jadi nitrogennya 13, fosfornya 13 dan kaliumnya 13, seimbang ya. Oke, tuh tampak dari atas sempurna. Menawan. Jadi teman-teman kalau yang benar seperti ini, potnya itu nggak kelihatan dari atas. Kalau dilihat dari atas berarti itu sudah tepat. Nah, penanamannya juga presisinya. Untuk mendapatkan produk-produk ini silahkan ada di toko Kirina Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Kita siram juga merata sampai benar-benar menetes ke bawah. Oke, kita tunggu ya teman-teman sampai beberapa bulan ke depan. Semoga sehat dan sesuai dengan harapan.
daun barunya kok agak keriting ya. Padahal media tanam yang digunakan media tanam 7 bahan itu masih bagus. Nah, kemungkinan ini kan kemarin akarnya masih sedikit. Nah, kita lihat akarnya sudah nambah belum ya? Kita cek. Wow, ternyata akarnya bagus teman-teman nih. Ya, pada keluar dari pot. Nah, ini artinya akarnya sudah jalan, sudah nambah lebat. Ini membuktikan media tanam 7 bahan dalam waktu 4 bulan 13 hari. Itu bisa bikin Aglonema Golden Hope yang akarnya sedikit jadi banyak. Kemungkinan karena ini potnya sudah kecil, jadi kebutuhan nutrisinya lebih besar, lebih banyak, ya kan? Makanya perlu penambahan media tanam 7 bahannya. Sekarang kita lakukan pembongkaran. Nah, ini perlu pelan-pelan teman-teman. Oke, ini dia kondisi akarnya. Nah, yang bawah ini pasir malang dan sekam bakar, masih menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Akarnya putih-putih. Ini kita repotting aja full. Sekalian kita ngecek akarnya seperti ini ya. Dalam waktu 4 bulan 13 hari. Dari akarnya yang cuma segini bisa dibandingkan ya di sebelah sini. Nah, ini dia sekarang bedanya seperti ini. Nah, lebih jelas lagi saya cuci dulu. Akarnya teman-teman putih-putih, bersih. Kita lihat bonggol bawah. Oke, bekas potongannya. Ini sehat, kondisi sehat ya. Semakin jelas ya teman-teman kondisi akarnya, semakin banyak. Nah, coba bandingkan dengan yang sebelah sini. Oke. Akarnya makin gondrong, makin banyak, dan makin panjang. Kondisinya juga sehat. Dilihat dari perkembangannya, yang pertama tadi akarnya sudah gondrong, sudah makin banyak, putih-putih, makin panjang dan makin banyak, ya kan? Kemudian setelah ditanam menggunakan media tanam 7 bahan selama 4 bulan 13 hari, daun Golden Hope bertambah 6+. Dan ini kok daun barunya keriting. Kalau daun keriting itu berdasarkan pengalaman saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin kena serangan organisme pengganggu tanaman seperti hama atau bahkan virus, ya kan? Atau kurang nutrisi. Nah, ini mengindikasikan demikian. Karena sudah akarnya banyak berdesak-desakan, nutrisinya berkurang, makanya perlu dilakukan repotting supaya nutrisinya bisa untuk menyuplai kebutuhan Golden Hope ini lebih optimal lagi. Nah, ini rencananya nanti akan saya ganti pot yang lebih besar. Ini dia potnya dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kemudian ditanam lebih dalam lagi sehingga nanti akarnya bisa tumbuh di sini lebih banyak lagi. Seperti ini contohnya. Nah, ini nanti tanam lebih dalam lagi supaya bisa dilakukan treatment culik induk di kesempatan selanjutnya. Nah, teman-teman, karena ini sudah saya bongkar full ya. Langkah treatment Riemann Vlog itu seperti diketahui yakni perendaman. Ya, ini sudah disuci bersih, nggak ada yang perlu dikorek ya, nggak ada yang perlu dibersihkan, cuman langsung ke perendaman. Direndam di larutan Neostarter RJ37. Nah, ini teman-teman, Neostarternya sudah dituangkan ya. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Nah, teman-teman kalau mungkin, Mas saya tuang kok nggak sekuning ini. Nah, ini Neostarter produksi yang pertama. Biasanya saya tanya ke produsennya, ini kok warnanya beda ya. Dituang 5 ml sudah sedikit aja sudah kuning. Jadi lebih ke pewarnaannya teman-teman. Jadi nggak masalah. Misalnya
Kalau warnanya berbeda karena saat warnanya juga berbeda nih, kebetulan lebih kental aja, tapi khasiatnya tetap sama. Yang penting takarannya 5 ml per 1 liter air. Neostarter ini adalah vitamin B1 plus bakterisida fungisida, juga ada tambahan hormon. Jadi praktis tinggal dituangkan saja, dicairkan ke larutan air. Nah, direndam berapa Mas Rimawan? Ini sudah ada di kemasannya ya. Rendam tanaman sekurang-kurangnya 30 menit sampai 1 jam untuk tanaman yang sehat. Kalau tanaman sakit, treatment tanaman sakit itu 1 sampai 2 hari. Nah, ini karena tanaman sehat ya hanya 30 menit sampai 1 jam saja. Ini dia. Ini adalah inti dari treatment yang biasanya dilakukan Riemann Vlog, yakni perendaman. Perendaman ini akan meminimalisir stres. Jadi tanaman yang dibongkar itu kan biasanya dia shock ya, kaget, atau perbanyakan atau treatment sakit. Jadi proses perendaman ini yang paling utama yang harus dilakukan. Nah, sudah dilakukan perendaman selama 45 menit, saatnya ditanam. Nah, saya menanam menggunakan media tanam 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riemann Vlog. Teman-teman bisa bikin sendiri di episode 78, 173, dan 258. Kalau nggak memungkinkan untuk membuat sendiri, bisa beli ya di toko saya. Linknya, kemudian WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi. Teman-teman, sekarang kita angkat dulu pelan-pelan. Nah, biasanya itu paling bawah kalau bekas potongan ditutup dengan salep kambium. Nah, ini sudah keras ya, sudah ditutup. Nah, ini nggak perlu ditutup lagi. Dan biasanya menanamnya bawahnya adalah media tanam 2 bahan yang media tanam sederhana dengan perbandingan 1:1 ya, pasir malang dan sekam bakar. Tapi sekarang ditanam menggunakan full media tanam 7 bahan. Ya, kita taruh ya di bagian bawah. Bagian bawah kita taruh dulu, lalu tidak lupa ditabur neem cake. Neem cake ini sebenarnya neem oil tapi dalam bentuk bubuk ya. Neem cake insektisida organik juga untuk meminimalisir serangan hama yang ada dari bawah. Semut juga masuk dari bawah, itu diminimalisir. Nah, ini media tanam 7 bahan ini sudah komplit ya nutrisinya ya. 7-7-nya dilakukan fermentasi sehingga proses fermentasi ini kan mengubah unsur-unsur media tanam, diubah, dan akar-akar tanaman aglonema mudah menyerap. Makanya emang nggak heran kalau 4 bulan 13 hari akarnya sudah full ya. Makanya ini potnya dicari yang ukuran lebih besar. Nah, selain neem cake tadi yang di bawah, sekarang ada pupuk tambahan. Pupuk tambahannya itu pupuk slow release. Kali ini saya akan menggunakan granul. Nah, granul ini istimewa. Granul buatan RJ37. Granul itu dari kotoran kelelawar. Kalau kotoran kelelawar tuh disebut-sebut peringkat 1 ya untuk pupuk organik. Granul ini pupuk slow release teman-teman, dan subur banget. Nanti bisa meningkatkan kesuburan tanaman. Nah, lalu setelah diberi pupuk, diberi kembali media tanam 7 bahannya. Teman-teman, ini sengaja saya tanam lebih dalam ya, karena itu tadi tujuannya supaya bisa dilakukan kembali culik induk. Jadi kalau seperti sudah tahu kan, dari 1 pot jadi 3 pot kan, nanti kalau sudah akarnya sudah jalan, di atas memungkinkan untuk dilakukan culik induk dan ditinggal di bonggol bawah dengan daun pancing. Nah, kita lakukan kembali. Proses repotting kalau menggunakan teknik perendaman biasanya jarang ya terjadi kegagalan. Biasanya kalau gagal repotting tuh tanaman jadi layu, bahkan menguning, dan nanti harus dilakukan treatment lagi.
Nah, sebelum saya siram teman-teman, ini banyak yang tanya, Mas ini potnya menggunakan apa sih? Pot ini menggunakan merek Greenleaf. Greenleaf dengan warna merah bata dan ukurannya 6x20 atau 20. Pot ini banyak sekali lubangnya, jadi kalau nanti dia ditaruh gitu ngocornya deras ya, bebas hambatan. Di cekungannya itu ada lubang-lubang yang memungkinkan air bisa keluar bebas hambatan. Setelah dilakukan penanaman, jangan lupa dilakukan penyiraman secara ngocor. Jadi teman-teman, kenapa disiram ngocor? Tujuannya agar media tanam itu cepat langsung nempel kuat di batang, di akar, dan tanaman mudah beradaptasi. Nah, media tanam 7 bahan ini poros, cepat kering teman-teman. Jadi kalau saya biasanya melakukan penyiraman 2 hari sekali dan selalu disiram ngocor. Mas, kalau disiram ngocor nanti nutrisinya hilang atau pupuknya ke bawah sama air, ya kemungkinan bisa seperti itu, tapi itu lebih aman. Kenapa? Karena air-air lama akan tergantikan dengan air yang baru. Kalau toh nanti kurang nutrisi bisa kita tambahkan dengan salah satunya tadi granul ya, atau dengan pupuk fast release seperti POC, RC37, PCP, Grumor, Gandasil, dan lain-lain. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Bisa dibandingkan dari yang sebelumnya dengan yang ini. Dan terima kasih banyak. Demikian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.